pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat, karena pagi hari ini kita mau kembali lagi untuk mengadakan sekolah minggu virtual. Lah, tapi hari ini kan nggak hari Minggu, Kak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini hari apa sih? Kenapa kita harus sekolah minggu? Nah, betul sekali. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita semua memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama bersukacita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita minta penyertaan Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh dipertemukan kembali di sekolah minggu virtual hari ini, dan kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan akan sekolah minggu kami hari ini, dan biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, supaya kita lebih bersemangat, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk kita semua bangkit berdiri. Dengar dia panggil namamu.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang untuk memohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, karena sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh membuat kami mengerti akan cerita yang akan disampaikan pada pagi hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu hari ini kami juga boleh banyak belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kita akan melihat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, gimana ceritanya? Sudah ditonton ya ceritanya tadi. Ceritanya adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenapa sih Kak kok Tuhan Yesus tuh akhirnya harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus nggak terus hidup bersama-sama dengan kita aja? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, jadi yang pertama, kenapa Tuhan Yesus tuh akhirnya naik ke surga adalah karena tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Tugasnya apa? Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita orang berdosa ini. Ya, kita ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, akhirnya dia bangkit kembali dan membuktikan bahwa dia bisa terbebas dari kuasa maut. Dan akhirnya setelah tugasnya selesai, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, yang kedua adalah karena Tuhan Yesus menyiapkan rumah untuk kita nih di surga. Jadi suatu saat nanti saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sudah disiapkan rumahnya oleh Tuhan di sana. Jadi kita nggak perlu lagi tuh cari-cari rumah kalau sudah ada di surga ya, karena Tuhan sudah siapkan rumah untuk kita di surga. Dan yang ketiga adalah supaya Roh Kudus datang untuk menolong kita. Menolong kita dari apa sih Kak? Menolong kita dari banyak hal. Sebagai manusia biasa kita pasti pernah ingin atau akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dengan adanya Roh Kudus bisa membantu kita untuk jangan lakukan itu, karena Tuhan Yesus tidak suka itu untuk kita lakukan. Ya, ada sisi baik yang akan menolong kita, menyadarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dengan peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga, dia juga mau supaya kita bisa jadi seperti 11 murid yang dengan sukacita mau memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada seluruh orang tanpa malu, tanpa takut. Kita mau supaya banyak orang juga mengenal Yesus. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara yang sederhana. Kalau kita sekarang lagi sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan nyontek, jangan bolos, jangan melakukan hal-hal yang buruk, karena dengan kita melakukan hal-hal yang baik, banyak orang juga akan melihat apa yang kita lakukan, dan pastinya apa? Orang-orang akan tanya, kok dia nih rajin ya? Kok dia nih pintar ya? Karena dia anak Tuhan. Ya, jadi yuk mari kita sama-sama terus menjadi anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik dan bisa menjadi contoh juga untuk teman-teman sebaya kita. Setuju? Nah, sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan ketemu di hari Minggu besok ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dulu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dan Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh belajar juga bahwa kami mau terus beriman dan percaya akan Tuhan walaupun kami tidak melihat secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri sekolah minggu kami hari ini, dan biarlah kami juga boleh bisa terus bersama-sama melakukan ibadah di sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.